Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Selamat selamat pagi anak-anak. Selamat Oke. pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelasnya siapa? Oke, untuk Fatika bisa dipimpin berdoa. Ya, baik. Sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, terima kasih Fatika. Sebelum kita mulai, kita presensi terlebih dahulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Berarti tidak usah saya panggil satu persatu ya. Oke. Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Ya, betul. Sepekan lalu udah bilang ya kalau misal hari ini kita akan belajar tentang vektor. Anak-anak kalian pernah nggak membayangkan kenapa sih burung itu bisa terbang ke sangkarnya walau jauh? Atau mungkin kenapa pemain bola itu bisa menendang bolanya sampai gawang walaupun eh, apa ya jaraknya itu jauh gitu? Oke. Jadi mereka itu bisa mencapai tujuannya mereka itu karena apa? Karena mereka itu memahami perihal arah dan juga jarak. Di mana itu kita kenal dengan vektor. Jadi vektor itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Misalnya tadi kalian berangkat sekolah, berarti kan kalian berjalan, kalian melakukan perpindahan. Nah, perpindahan yang kalian lakukan itu kita kenal dengan konsep vektor. Jadi kehidupan kita juga sebenarnya itu tidak jauh dari vektor gitu. Bahwasanya ketika arah yang kalian tuju itu benar, maka sekecil apapun jaraknya, kalian akan tetap mencapai tujuan ataupun impian kalian. Tetapi sebesar apapun jarak yang kalian lakukan, kalau arah kalian itu salah, ya percuma, sia-sia. Kalian tidak akan menggapai tujuan kalian gitu. Jadi misalnya hari ini kalian sekolah, itu merupakan salah satu arah yang sudah benar gitu karena eh, salah satu cara untuk menggapai cita-cita kalian ya dengan cara bersekolah gitu. Nah, hari ini kita akan belajar vektor tetapi kita kaitkan dengan etnoscience. Ada yang tahu etnoscience itu apa? Ilmu pengetahuan yang ada di masyarakat kita. Ya, betul. Ada pendapat lain? Di masyarakat dan bisa dikaitkan sama pembelajaran. Oke, betul. Betul ya. Jadi tadi yang dibilang Sukma sama Habibah bahwasanya etnosains itu merupakan pendekatan pembelajaran dengan mengaitkan kebudayaan yang ada. Nah, hari ini kita akan belajar dengan mengaitkan apa? Ada yang bisa nebak nggak? Apa? Yang berkaitan dengan vektor itu apa sih? Kebudayaan-kebudayaan. Ya, gerakan. Nah, betul. Hari ini kita akan mengaitkan vektor dengan tarian tradisional khas Kudus, yaitu tari Jenang Kudus. Ada yang udah tahu? Ada yang udah pernah lihat nggak? Ada yang dari Kudus? Oke. Dari berapa tariannya? Oh, Tayo. Oke. Jadi Pemalang ada Apa? Sinten. Ya, ini nggak bisa ya. Bentar. Ada yang bisa bantu nggak? Terima kasih, Sukma.
Nah, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini itu ada 5. Yang pertama, apa? Coba dibaca. Identifikasi konsep data melalui pengamatan gerakan tari tradisional Jenang. Tuh, selanjutnya. Peserta didik mampu menggambarkan vektor dari gerakan tubuh penari menggunakan panah pada bidang koordinat. Nah, Ibu pekan lalu udah mengingatkan untuk hari ini kalian membawa penggaris karena hari ini kita mau menggambarkan vektor. Ada yang ketinggalan dalam lupa bawa penggaris? Aduh, nanti dipinjemin ya temannya. Oke, tujuan yang ketiga. Peserta didik mampu menjelaskan konsep vektor dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya? Ya, betul. Tujuan yang keempat, Mampu menghitung operasi vektor. ya, yang terakhir, Peserta didik mampu menyimpulkan prinsip operasi vektor dengan tepat. jadi diharapkan nantinya di akhir pembelajaran, 5 tujuan pembelajaran ini sudah tercapai semuanya. Nah, ini ada, bentar. Ini ada video tari Jenang Kudus. Tadi yang belum pernah lihat tari Jenang, ini kita saksikan bersama-sama. Bisa kalian, apa ya? Bisa kalian simak dengan baik. Nanti kita analisis bersama-sama menggunakan LKPD. Oke. Jadi tari jenang itu merupakan representasi dari pembuatan jenang yang ada di Kudus. Jadi di situ ada gerakan memasukkan kayu bakar, gerakan mengolah jenang, seperti itu. Coba bisa dilihat ya. Nah, itu yang putra itu dia lagi ngaduk jenangnya, jadi melingkar. Oke, gimana?
Bagus. Ada yang bisa nari? Oh, bisa nari lah. Oke, jadi kalau dilihat tadi ya di tarian itu di situ terlihat bahwa ada gerakan ke depan, ke belakang, ke samping atau ke kanan itu merupakan suatu perpindahan yang kita kenal dengan vektor. Nah, sebelum masuk ke vektor kita ulas materi kemarin. Kita kemarin sudah membahas tentang besaran dan satuan. Tulisan Ibu terbaca nggak? Apakah kurang besar? Baca Ibu. Oke. Ada yang masih ingat? Besaran dan satuan itu dibagi menjadi dua. Besaran. Oke, betul. Jadi ada besaran skalar dan juga besaran vektor. Besaran skalar merupakan punya nilai. Betul. Ada pendapat lain? Ya, betul ya. Jadi besaran skalar itu merupakan besaran yang hanya memiliki nilai saja, tanpa memiliki arah. Contohnya apa? Ya, contohnya panjang. Jarak juga bisa. Kalau vektor, tadi Bu udah singgung sedikit di awal, vektor merupakan besaran yang jadi dia itu punya nilai dan juga punya arah. Contohnya adalah perpindahan. Nah, betul. Jadi misalnya kalau Fatika dan Bella itu jaraknya 3 meter. Itu berarti besaran skalar. Tetapi kalau misalnya Fatika tadi berangkat sekolah, Fatika berjalan menuju ke utara sejauh 4 meter. Lalu Fatika ke timur sejauh 3 meter gitu. Berarti perpindahan yang dilakukan itu adalah ya, betul. Perpindahannya itu kan berarti 7 meter ke arah ya. Jadi kalau di di vektor kita itu juga harus paham tentang arah mata angin. Nah, jadi di vektor itu kita harus paham tentang arah mata angin gitu. Jadi kayak tadi kan Fatika itu kan dari arah utara, dia ke timur gitu. Berarti perpindahannya itu ke arah timur laut. Udah pada hafal kan arah mata angin? Pokoknya kalau misalnya ada laut-laut itu berarti yang di atas. Gitu. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar tentang penjumlahan vektor. Jadi, penjumlahan vektor itu ada dua cara, yaitu cara grafis dan juga analisis. Seperti namanya ya, grafis. Berarti kita menggambar. Nah, grafis sendiri itu dibagi menjadi ada cara poligon atau kita kenal dengan segitiga, dan juga cara baca bidang. Nah, kalau analisis itu ada rumus kosinus dan juga urai vektor. Nah, vektor sendiri apa? Seperti tadi ya, vektor itu merupakan besaran yang memiliki nilai dan juga memiliki arah. Jadi, vektor itu direpresentasikan dengan anak panah, di mana ini merupakan ujung, ini merupakan oke, bentar. Ini ujungnya, ini pangkalnya. Kebalik.
Oke. Nah, untuk notasi vektor sendiri itu dia menggunakan anak panah atas. Jadi misalnya ini vektor A. Nah, sebenarnya kalau misalnya di penulisan itu tuh vektor itu bisa dengan cara di bold. Tapi kalau misalnya kayak ini papan tulis kan nggak bisa ya, karena sama semua gitu. Jadi biar mudah itu dia dibedakan dengan anak panah di atasnya gitu. Kalau panjang vektor sendiri itu berarti dimutlakan. Jadi panjang vektor merupakan ini. Selanjutnya ada jenis vektor. Yang pertama itu ada vektor negatif atau vektor lawan. Nah, seperti namanya, dia itu lawan gitu. Berarti dia itu kebalikannya. Jadi kalau ini vektor A, kalau vektor negatif itu berarti nah dia berlawanan gitu. Selanjutnya ada vektor 0. Vektor 0 berarti dia tidak memiliki nilai dan juga arah tertentu, sehingga dia tuh hanya direpresentasikan dengan titik. Gitu. Terus ada vektor ekuivalen. Vektor ekuivalen itu berarti dia itu memiliki panjang dan juga arah yang sama, walaupun ujung dan juga pangkatnya itu berbeda. Jadi kan ini misalnya vektor AP dengan vektor CD, itu kan dia pangkal dan ujungnya kan berbeda. Tapi panjangnya dia sama, misalnya ini 4 satuan, ini 4 satuan, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Belum ya? Dulu ya. Nah, coba pemahaman. Pasangkan vektor manakah yang saling berlawanan dan ekuivalen. Yang pertama, vektor yang berlawanan adalah ya, terus apa? Kalau yang vektor ekuivalen Oke, coba ya kita buktikan. Jeng jeng jeng. Loh, sebentar. Nah, oke. Tadi jawaban kalian apa? EF bisa yang berlawan. Ya, EF juga bisa ya, itu dia berlawanan karena posisi dan jumlahnya itu sama. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, beda. Bukan. Kan ini dia panjangnya nggak sama. Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia sebanyak 6 satuan. Sedangkan kalau F itu dia sebanyak 5 satuan. Nah, coba kalau yang A dan B. A, ini kan dia panjangnya 2 satuan, 2 satuan. B, 1, 2, 3, 4, 5. 5. Mana? 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sama ya. Sampai sini paham? Mana? Sama H. G sama H. Coba. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, bisa ya. G sama H juga bisa. Ya. Itu berarti dia merupakan vektor yang berlawanan. Nah, selanjutnya vektor pada sistem koordinat gitu. Jadi vektor itu tidak jauh dengan trigonometri. Masih pada ingat trigonometri? Materi SMP, materi kelas 10 ya. Jadi R sama dengan akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini kan misal, ini ada sebuah vektor. Jadi kita hitung. Ini kan 1, 2, 3, 5, 6, 6. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia itu kan 8 ke arah kiri dan juga 6 ke arah bawah. Makanya kenapa di sini jadi men 8 dan juga men 6. Nah, kalau ditanyakan panjang vektornya,
Berarti menggunakan rumus trigonometri. Pitagoras bahwasanya AB sama dengan min 8 kuadrat ditambah min 6 kuadrat. Sehingga didapatkan bahwa hasilnya adalah 10. Nah, selanjutnya penjumlahan vektor. Yang pertama, itu ada metode segitiga. Metode segitiga. Nah, metode segitiga itu kita itu menghubungkan ujung dengan ujungnya. Jadi misal diketahui di sini ada vektor A, ini ada vektor B. Ini ada vektor B. Nah, kalau ditanyakan vektor A plus B itu berapa? Itu berarti kita gambarkan ulang vektor A. Nah, ini ujungnya B itu disatukan dengan pangkalnya A. Jadi dia ditarik garis ke atas. Nah, ini merupakan vektor B. Nanti kita tarik garis bantu seperti ini. Kalau ditanya bagaimana besarnya, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras tadi, rumus trigonometri bahwasanya R sama dengan akar A vektor A kuadrat ditambah vektor B kuadrat. Ini contohnya ya. Bentar. Ini 1, 2, 3, 4. Berarti kan 4 satuan. Ini 1, 2, 3, 4. Ini 1, 2, 3. Itu 3 satuan. Berarti 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat sama dengan ya, itu harusnya akarnya lebih panjang gini ya. Cuman ya ini Ibu kurang memahami dan kurang cakap dalam penggunaan Canva, adik-adik, anak-anak. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ada metode jajar genjang. Nah, kalau metode jajar genjang itu, misalnya, nah kalau ditanya vektor A plus B kalau menggunakan jajar genjang itu, kita itu menggambarkan, kan ini digambarkan sama. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, terus kita itu dipindah gitu. Jadi yang vektor A ditarik ke atas, terus kita gambarkan. Harusnya pakai penggaris ya. Nanti kalian kalau mengerjakan pakai penggaris ya. Ini berhubung ibu lupa tidak membawa penggaris. Gitu. Ini kurang rapi ya. Terus untuk yang B juga sama vektor B. Ini kita pindahkan ke sini. Dengan panjang dan juga arah yang sama. Nah, terus kita tarik garis bantu seperti ini. Ini merupakan vektor A plus B. Gitu. Kalau yang negatif itu juga sama ya, itu kan dia ke arah bawah. Jadi sama, kita tinggal ini, vektor B ini dipindahkan ke sini, vektor A ini dipindahkan ke sini, sehingga didapatkan vektor A min B itu ke arah itu, ke arah tenggara. Nah, selanjutnya aturan kosinus. Aturan kosinus itu biasanya tidak lepas dengan penggunaan metode jajar genjang. Jadi ketika menggunakan aturan kosinus itu ketika kita ditanyakan besar resultannya berapa, itu kita menggunakan rumus kosinus bahwasanya ini berarti R sama dengan akar dari berapa? Ya, A kuadrat plus Oke, seperti ini ya. Itu kalau kita mencari besar resultannya. Tapi kalau kita ingin mencari arahnya, itu kita menggunakan rumus sinus. Seperti yang di sini berarti
sin theta 1 per V kuadrat sama dengan sin theta 2 per V1 sama dengan sin theta per PR. Oke, selanjutnya ada, itu tadi kan ini rumus kosinus itu juga merupakan metode analitis. Kalau yang ini selanjutnya kita menggunakan metode urai vektor. Nah, urai vektor itu tidak luput dari penggunaan trigonometri. Jadi kan ini sudut istimewa trigonometri. Sin 0 berapa? 0. 0. Sin 30? Setengah. Setengah. Sin 45? Setengah akar 2. Setengah akar 2. Sin 60? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Sin 90? 1. Oke, jadi kuncinya itu kalian hafal dulu nih. Sin-nya berapa? Nanti kalian otomatis akan tahu cos dan juga tanya. Jadi kalau sin itu kan 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. Kalau cos itu tinggal dibalik. Berarti dari 1 setengah akar 2. Setengah 0. Oke, selanjutnya tan. Tan itu apa? Tan itu sin bagi cos. Jadi 0 bagi 1 itu 0. Setengah bagi setengah akar 3. Per 3 akar 3. Setengah bagi setengah akar 2 bagi setengah akar 2 1. Setengah akar 3 bagi setengah 1 bagi 0 terhingga. Oke, ini itu merupakan sudut-sudut istimewa yang sering digunakan. Ada juga tambahan biasanya itu mana ya? Ada 37 derajat dan 53 derajat. Ada yang tahu sin 37 derajat berapa? Oke. Jadi sin 37 derajat itu 3/5. Sedangkan sin 53 derajat itu 4/5. Jadi cosnya cos 30 derajat, cos 37 derajat itu cos 53 derajat. Nah, untuk tan tinggal dibagi, berarti 3/5 bagi 4/5 itu dapatnya 3/4. Betul nggak? Oke, kalau 5/3 itu 4/3. Oke, kuncinya itu di bagian urai vektor itu kalian harus mengetahui ini dulu. Oke, jadi untuk yang urai vektor ini kan ada sumbu X, ini sumbu Y. Misal ini 37 derajat. Nah, kalau mencari vektornya itu kita harus urai satu persatu. Urai dari sumbu X-nya dan juga kita tinjau dari sumbu Y-nya. Nah, biasanya itu Ibu itu biar mudah itu cos salah. Kalau misalnya jauh itu pakainya cos, kalau dekat itu pakainya sin. Jadi ini kan fx, kita tinjau dulu fx-nya. Itu kan dia dekat dengan sudut. Berarti kita pakainya sin. Yang fy
itu dia jauh dari sudut. Berarti kita pakainya cos gitu. Kalau misal sudutnya di sini, tinggal dibalik aja. Yang penting kalian paham, oh kebalik, jauh itu sin. Maaf ya. Jauh itu sin, dekat itu cos. Tuh. Mungkin Ibu kasih contoh soal aja ya, biar lebih paham. Bu, Helm? ini kamar mandi. Oke, silahkan. Nah, misalnya diketahui vektor seperti ini. Berarti kita urai satu persatu. Untuk F1X, itu berarti kita tarik garis bantu. Berarti ini merupakan F1X, ini F1Y. Terus untuk yang F2, itu kan dia menyatu di sumbu Y. Berarti dia sumbu X-nya itu 0. Kalau yang ini F3, berarti ini F3X, ini F3Y. Terus kita operasikan. Kita untuk sumbu X. Berarti kita hitung dulu yang F1X. F1X sama dengan, ini kan dia dekat dengan sudut. Berarti kita pakainya cos. Berarti F1 cos 37 derajat. Berarti F1 10 cos 37 4/5. Berarti kita dapat 8. Terus F2. F2X. Itu kan dia itu, F2 ini kan menyatunya hanya di sumbu Y. Jadi dia itu tidak bisa ditinjau dengan sumbu X. Sehingga untuk F2X-nya itu 0. Terus F3X. F3. F3X itu berarti kan ya. F3 cos 50 derajat. Berarti 15 dikali berarti 9 ya? Oke, untuk sumbu Y ada yang mau kerjain nggak? Untuk yang sumbu Y, caranya sama. Ini kan kita baru tinjau sumbu X. Ada yang mau nyoba mengerjakan untuk tinjau sumbu Y? Nanti bukan itu. Coba. Ya, kan F1Y. Berarti pakainya in
Ya, ya, betul. Ya, ayo teman-temannya dibantu. Ya, F2Y itu kan dia sungguh ya, berarti bukan nol. Ya, ya berarti dia hasilnya 25. Oke. 53. 53 itu 4/5. Per 5. Yeay, kita apresiasi. Tapi ini belum selesai ya. Emang kalau kalau urai vektor itu lebih lama. Kan kita udah didapetin F1X, F2X, F3Y. Berarti total Fx sama dengan F1X berarti kan 8 ditambah 0. F3X ini 9. Tapi kan dia ini kan nah, arahnya itu kan berkebalikan. Jadi dikurangi 9 sama dengan min 1. Ini untuk sigma Fy. Berarti F1Y itu 6, F2Y dia kan ke bawah. Ya, berarti negatif. 6 min 25 ditambah 12. Berapa? Min 7. Coba. 6 min 25 ditambah 12. Min 7 ya. Nah, terus kita hitung R-nya. Itu kembali ke rumus tadi. Bahwasanya akar min 1 kuadrat ditambah min 7 kuadrat. Tuh. Terus nanti diperoleh hasilnya sekian. Sampai sini bisa dipahami? Oke, untuk lebih memahami pemahaman kalian, kemarin kan Ibu udah suruh kalian bentuk kelompok ya. Ada 2 kelompok, ini ada LKPD. Oke, udah dapat LKPD-nya semua? Coba bisa dibaca bagian petunjuk kerjanya. Siapa? Ada yang mau baca? Oke, boleh. Yang pertama, gerakan tari dengan cermat. Kemudian, diskusikan gerakan dalam kelompok dan menentukan arah serta panjang gerakan yang dimaksud. Kemudian, menggambarkan vektor dari setiap gerakan yang terdeskripsi. Keempatnya, menggunakan metode grafis untuk menjumlahkan dan mengurangkan vektor. Dan yang terakhir, menyiapkan hasil untuk presentasi. Oke, dari petunjuk kerjanya udah jelas ya. Yang pertama, kalian bisa baca deskripsinya dulu. Lalu, kalian identifikasi, kalian masukkan ke tabelnya. Setelah itu bisa dikerjakan untuk yang E, untuk menggambar vektor. Terus ada juga untuk latihan penerapan konsepnya. Sampai sini ada pertanyaan terkait pengerjaan LKPD? Belum ya?
Oke, bisa mulai dikerjakan waktunya 20 menit. Oke. Oh iya. Bagaimana? Kalau misal nggak bisa jadi misi ya. Aduh, kan ini berkelompok, kalian bisa berdiskusi. Ini dibaca dulu, ini. Ini berangkalnya gimana, Bu? Kan ini tangannya nggak sih? Apa kita apa? Ah, Tadi gimana petunjuk kerjanya? menari berdiri, posisi tangan di samping Ayo, tubuh. dipraktekkan. Suka Kan tolong menari. Iya. Iya. Kemudian menari gerakan Iya. ke depan. Ya, ini kan kamu baca dulu nih deskripsinya. Terus direpresentasikan dipindah ke dalam bentuk tabel. Tadi kan di sini udah disebutkan. Nah, kalian olah kalau di bentuk tabel itu berapa arah sudutnya dan juga panjang gerakannya. Terus nanti dari hasil yang sudah dari tabel ini kalian gambarkan di sini. Ini digambar ya. Eh, Itu identifikasi arah tangannya. Ya, kan ini kan sudah dijelaskan untuk deskripsinya di sini. Nanti ini kalian, jadi itu step by step gitu loh. Ini dari deskripsi ini kalian olah ke tabelnya. Nih, yang ditanyain apa? Arah mata anginnya sama panjang gerakannya. Nah, ini kalian dapat dari mana? Dari deskripsi ini. Gitu. Terus, terus ya, terus nanti ini kalian gambarkan di sini. Kalau udah, ini pertanyaannya apa? Gambar vektor A dan B secara berurutan menggunakan metode segitiga atau ujung pangkal. Vektor yang gerakan A, gerakan B. Ya, ini kan gerakan A, gerakan B. Berarti ini 25 cm sama 20 cm. Nih. Dan nanti kalian gambarkan aja di sini. Terus dihitung ini resultannya. Ini itu arahnya. Yang A, B, C. Ya, betul. Yang sini nggak diisi. Ini tuh Iya. Itu digambar. yang sebelah sini Oh, kan berarti. gambarnya di mana? Ya, itu double berarti. Gambarnya di sini. Ya, boleh di sini boleh atau di situ ya boleh. Ya. Oke. Panjang. Yang pertama nggak ke timur, ke utara. Terus ini kan hujan. Nih, sebentar. Balik. 20. Gambar di sini tuh. Ya, boleh digambar di sini boleh. Boleh, sama.
Waktunya 10 menit lagi ya. Mana? Sampai mana kalian? Ya. Gimana kalian? Ada kebingungan? Ini berarti ini menurut kalian aja bagaimana pendapat pendapat kelompok kalian tentang tadi yang sudah kalian Heeh. Gimana kelompok kalian? Berarti kalau jawabannya hasil dari A tambah B ya. Ya, kita pakai itu Pitagoras. Jadi tadi vektor A-nya berapa ditambah vektor B-nya berapa. Untuk pembentuk vektornya sudah Coba itu instruksinya berapa kan? Dari vektor A itu kan ke timur. Timur dulu, terus ke utara. Nah, berarti vektor AB-nya itu kan kita tarik garis bantu ini. Nah, ini berarti vektor A plus B.
Ya. Oke, 3 menit lagi ya. Oke, udah semua? Sudah. Oke, kalau sudah, siapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Bisa ini dikerjakan di depan. Yuk, siapa? Dari kelompok 1 dulu. Ini kan ada dibagi aja, dibagi kelompok ini kelompok 1 itu kan nanti 2 orang mengerjakan nomor 1, nomor 2. Ya. Nomor 1 aja. Ayo loh. Tadi nggak mau Sweet, maju. sweet, sweet. Ini bisa dihapus dulu ya. Siapa yang mau ke depan? Ya, boleh. Nanti yang nomor 2 siapa? Biba. Oh ya, boleh. Ini ya kelompok 1, nomor 1, 2. Ya kelompok 1 mengerjakan nomor 1. Terus yang kelompoknya Fatika, itu kan ada latihan penerapan konsep. Nah, nanti kalian mengerjakan yang itu. Gitu. Nanti dijelasin juga ya, depan. Boleh kalau mau sekalian. Pertanyaan analisis. Bukan, yang latihan. Itu yang nomor 2-nya sekalian dikerjakan atau mau mungkin eh, ini Sukma atau Habibah. Nanti kalau udah itu dijelaskan.
kelompok satu bisa belajar ke depan kerjanya. Bahasanya baik. Boleh perkenalan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berdua perwakilan dari kelompok 1. Saya Reza Salsabila Putri. Saya Sukmariani Rizky Utami dan rekan saya Habibah Nurul Kamilia. Kita akan menjelaskan pertanyaan dari nomor 1 dan nomor 2 yang ada di lembar LKPD. Untuk pertanyaan nomor 1 sendiri, ini merupakan soal dengan 2 poin pertanyaan, di mana pertanyaan poin A itu menyuruh kita untuk menggambarkan faktor. Yang kedua itu mempertanyakan besaran dari resultanya itu berapa. Untuk yang A sendiri, diketahui vektor A itu ke arah timur dengan 20 cm, sehingga kita menggambarkannya seperti ini. Arahnya ke timur, tanda panah, kemudian untuk penulisannya sejauh 20 cm. Untuk vektor B sendiri itu ke arah utara 20 cm. Sehingga tadi besar resultannya itu kita masukkan ke rumus resultan itu sendiri, yaitu R sama dengan akar A² ditambah B kuadrat. Kita masukkan angkanya 20, kemudian sesuai rumus kita kuadratkan ditambah dengan 20 kuadrat. Dari hasil perhitungan diperoleh R-nya sama dengan akar 800. Bentuk lainnya adalah R sama dengan 20 akar 2. Nilai dari 20 dikali akar 2 itu 28,28 cm. Untuk kelompok 2 gimana jawabannya? Apakah ada yang kurang tepat atau sudah salah? Yang nomor 1. Bisa dilanjutkan? Mohon maaf ya Bu, kalau jawabannya nanti ada yang salah, ada yang keliru. Untuk dari gambar yang ada di LKPD itu kayak untuk sumbu X-nya Itu arahnya ini sekitar 6 derajat. kemudian untuk kita disuruh menghitung besar resultan perpindahan tangan penari. Nah, untuk itu kita cari berdasarkan arah dari sumbu X dari kedua arah tadi. Untuk komponen-komponen gaya ke arah sumbu X itu dari Rx-nya itu F1 cos alfa dikurangi F2 cos alfa. F1 cos alfa di sini 30 derajat, F2-nya cos 60 derajat, F1-nya 20 sebesar 20 newton dikali 0,87 dikurangi 16 dikali 0,50. Ini dari F2-nya. Nah, kemudian hasil yang kita dapat Rx-nya itu 9,4 Newton. Untuk selanjutnya kita cari yang sumbu Y-nya, di mana RY-nya ini itu F1 sin alfa ditambah F2 sin alfa. F1 kan tadi 20, terus F2-nya 16. Sin alfanya itu 0,5, terus kemudian sin alfa yang kedua ini 0,87. 0,87 itu sebesar 30 derajat. Kemudian hasil yang didapatkan dari arah sumbu Y ini gayanya itu sejumlah 23,92 Newton. Kemudian karena kita sudah mendapatkan Rx dan Ry-nya, kita mencari resultan yang disuruh dari LKPD-nya. Resultan itu kan akar dari penjumlahan dari Rx dan Ry-nya. Bisa seperti itu. Kemudian hasilnya itu R-nya 25,7 Newton. Mungkin dari kelompok kami seperti itu, Bu. Oke. Kelompok 2 jawabannya sudah sama belum? Udah.
kita ada yang kurang satu hitung di NX. Oke, harus teliti ya kalau bagian korektor. Terus untuk yang ini untuk penggambarannya, ini kan emang kita A, kita B, misalnya tetap A plus B berarti kan ini harusnya ada ini. Kan kalau untuk menghitung perbedaan kan emang seperti ini ya. Ditambah B. Tadi kan yang ditanyakan apa saja. Iya. Nah, coba Ini nanti ke depannya kalau untuk penggambarannya apa ya? Oke, Eh, Kelompok satu. Oke, mungkin dari kelompok satu cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya kelompok dua. Siapa yang mau mengasih? Dua boleh nggak, Bu? Boleh, ya. Ya boleh, boleh. Ini harus dibaca.
Kenalan nggak, Bu? Jadi sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Perkenalkan dulu dari saya, Fatika Ummu Muhammadah. Saya Tiga Putri. Di sini kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami mengenai materi vektor. Dan soal yang kami kerjakan yaitu latihan penerapan konsep dari vektor itu sendiri. Dan di soalnya itu diketahui bahwa matahari bergerak 20 cm ke arah timur, lalu 25 cm ke barat. Nah, di sini diketahui kalau yang 25 cm ke utara itu sebagai vektor A, kemudian yang bergerak 20 cm ke timur itu sebagai vektor B atau yang ke arah kanan. Ini gambarnya dan yang lainnya. Kemudian yang ditanyakan yaitu gambarkanlah vektor, kemudian tentukan besar resultannya. Nah, pertama kita tadi kan sudah mempelajari ada 2 metode untuk menggambarkan vektor dan juga mencari resultannya. Kemudian kita gunakan dulu metode yang pertama, yaitu dengan metode segitiga. Karena tadi kita sudah mengetahui ini kemana arah dan vektor B, tinggal kita gambarkan saja vektornya. Vektor A karena mengarah ke utara, maka dia ujungnya itu mengarah ke atas. Kita anggaplah yang atas ini utara, timur, selatan, dan barat seperti yang sudah dijelaskan oleh Bu Fitri. Kemudian ke arah timur itu sejauh 20 cm. Nah, kemudian untuk mencari resultannya, kita gunakan R sama dengan akar A kuadrat plus B kuadrat. Karena di sini diketahui A-nya sama dengan 25 derajat, kita substitusikan nilai-nilainya. Setelah kita substitusikan, kita hitunglah hasilnya. Didapatkanlah bahwa resultan dari vektor A dan B menggunakan metode segitiga itu adalah 32 cm. Kemudian ada metode jajar jenjang. Nah, di sini tuh kita diberikan satu data yang baru yaitu data vektor C. Nah, data vektor C ini diketahui nilainya adalah 15 derajat. Di sini kita menggunakan metode jajar jenjang. Ini yang keterangannya kita belum menambahkan ya teman-teman. Buat keterangannya itu vektor B tetap sama yaitu mengarah ke timur. Kemudian yang vektor C itu arahnya diagonal ini ya. Nah, sudut yang dibentuk antara vektor B dan vektor B setelah kita hubungkan garis resultannya itu membentuk 45 derajat. Kita juga di soal. Nanti akan dilengkapi setelah. Kemudian kita bisa menghitung resultannya. Karena di sini kita menggunakan metode jajar jenjang, maka resultannya kita mencari dengan metode jajar jenjang juga. Nah, di sini kita masukkan angka-angkanya atau nilai-nilai yang sudah kita ketahui, yaitu untuk persamaannya resultan itu sama dengan akar B kuadrat plus C kuadrat plus 2BC cos theta. Nah, kita substitusikan nilai-nilainya. Setelah kita hitung, kita dapatkanlah bahwa resultan dari metode jajar jenjang dengan nilai data baru diketahui sejumlah 32,4 cm. Oke, itu sudah sama. Jadi ini adalah hasil dari pengalaman dari diskusi kami. Kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dilihat dari jawaban
Anak-anak berarti kalian udah paham ya untuk pengerjaannya seperti apa dan step by step-nya seperti apa. Nah, itu di bagian pertanyaan analisis. Itu ada pertanyaan. Apa yang kalian pelajari dari ketiga gerakan tangan dalam tari dan bagaimana mereka dapat gerakan tersebut? Ada yang mau mencoba menjawab? Untuk kelompok satu mungkin ketiga kelompok. Setiap gerakan tangan dalam tari itu memiliki nilai dan besar perpindahannya. Dengan vektor, gerakan tersebut tuh bisa dijelaskan sebagai panah yang menunjukkan mana tangan bergerak dan seberapa jauh perpindahannya. Vektor juga membantu menggambarkan gerakan secara struktur dan lebih jelas. Oke. Selanjutnya, untuk yang nomor 2, itu apa hubungan antara konsep vektor dan gerakan tari yang telah kalian amati? Juga dijelaskan bagaimana fisika sendiri membantu kita dalam memahami budaya lokal. Mungkin untuk siapa yang mau menjawab? Ini kita kelompok 2 ya, kelompok 2 itu sudah satu kan? Oke, tadi kita juga sempat melihat tari jenis ya, Bu. Nah, dari tarian tersebut kita bisa mengamati konsep hubungan antara vektor dengan gerakan tari. Karena setiap gerakan tari itu tentunya memiliki besar arah dan perpindahan. Contohnya mungkin setelah gerakan tari kanan itu bukan vektornya ke arah kanan, kemudian saat tangannya bergerak ke arah atas mungkin atau melambai itu bisa saja kita asumsikan sebagai vektor itu geraknya ke atas atau ujungnya itu ke atas. Nah, dari pendekatan ini kita bisa mengaitkan nih, oh ternyata kebudayaan atau hal-hal yang kita amati sehari-hari itu bisa kita aplikasikan atau bisa kita amati secara ilmiah gitu dengan menggunakan metode fisika yang ternyata nyambung dengan vektor. Nah, dari sini kita juga bisa mengetahui nih kalau ternyata hal-hal kecil yang biasanya orang lain menganggap itu sebagai cuma sekedar gerakan tarik ke kanan dan ke kiri, oleh orang fisika ini bisa kita gunakan sebagai salah satu pendekatan metode belajar fisika untuk mengamati arah vektor seperti itu. Oke, terima kasih Fatika. Betul ya, tadi jawaban dari Habibah dan juga Fatika. Dan sebenarnya dari jawaban kalian itu juga kita bisa menyimpulkan untuk kesimpulannya sendiri dari pembelajaran hari ini bahwasanya seperti tadi yang sudah dikatakan fisika itu erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi mungkin kalau kalian merasa fisika itu susah, sebenarnya fisika juga di kehidupan sehari-hari kita itu tidak jauh dari fisika itu sendiri. Seperti tadi ada di tarian senam lurus, sesimpel kita jalan itu juga merupakan konsep dari fisika itu sendiri. Nah, terus tadi kan penjelasan vektor itu ada dua cara, yaitu ada metode segitiga, beda itu yang secara grafis dan analisisnya ada kosinus dan juga vektor gitu. Nah, mungkin sebelum Ibu akhiri untuk asesmennya, ini karena waktunya udah mau selesai ya, ini Ibu berikan asesmen. Nanti bisa dikerjakan untuk ketua kelas mungkin nanti bisa dikumpulkan di ruang guru ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Dan untuk pertemuan minggu depan kita akan mempelajari tentang perkalian vektor. Kalau tadi kita udah penjelasan dan pengurangan, minggu depan kita akan mempelajari perkalian dan juga pembagian vektor. Oke, mungkin itu saja untuk ketua kelas bisa dipimpin. Baik, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
selesai. Oke, terima kasih untuk anak-anak karena sudah punya Ibu untuk pertemuan hari ini. Tetap jaga kesehatan. Semoga di pertemuan selanjutnya bisa bertemu lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bas. Jadi bertanya untuk LKPD-nya apakah dikumpulkan? Oh iya, KPD-nya dikumpulkan ya. Terima kasih pada sudah menggunakan. Nanti untuk asesmennya dikumpul di ruangan itu ya. Oke.